Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruli Haryani dari SDN 021 Kuala Konangan. Di sini saya sebagai peserta BCKS angkatan pertama kelas 3. Di sini saya akan memaparkan sebuah kasus di mana yang menjadi topiknya yaitu Tari, Rara, Nina, dan Busri. Pada suatu sekolah di perpustakaan, Rara sedang bertugas sebagai piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang yang berada di bawah kursi. Kemudian tanpa pikir panjang, si Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di dalam tasnya. Dia beranggapan bahwa itu adalah rezeki nomplok, karena tidak ada orang lain yang melihat. Itu menurut Rara. Kemudian beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman yang diumumkan dari pustakawan namanya Bu Sri, bahwa Nina, salah satu teman kelas lain, itu kehilangan dompetnya saat Nina membaca buku di perpustakaan. Nah, Tari, kawan Rara yang kebetulan berada di perpustakaan itu sejak awal, dia melihat jelas bahwa temannya Rara itu mengambil dompet dan kemudian memasukkannya ke dalam tas. Nah, kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi dia tahu bahwa dompet itu milik Nina, dan bagi dia kejujuran itu merupakan nilai utama yang harus ditegakkan. Nah, di sisi lain, itu Rara sahabat baiknya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas-tugas, kemudian bahkan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari memiliki pemikiran dia harus melaporkan atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi kepadanya. Itulah paparan yang saya sampaikan. Kemudian di sini untuk mengambil suatu keputusan itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Sekitar 9 langkah yang harus kita lakukan untuk menganalisis pengambil keputusan. Langkah yang pertama, apa saja nilai-nilai tantangan dalam kasus ini? Menurut saya, nilai yang saling bertentangan adalah kejujuran dan integritas, loyalitas dan persahabatan. Kemudian siapa saja lakon dalam kasus tersebut, yaitu Tari, Rara. Tari adalah sahabat Rara. Kemudian Nina yang kehilangan dompet, Busri pustakawan, guru pustakawan. Kemudian fakta-fakta apa saja yang relevan dalam kasus ini? Menurut saya, Rara yang menemukan dompet milik Nina di perpustakaan, itu fakta. Kemudian Rara tidak mengembalikan dompet tersebut, akan tetapi malah menyimpannya di dalam tas, itu fakta. Kemudian Tari melihat jelas bahwa dompet tersebut dimasukkan ke dalam tas Rara. Nah, fakta berikutnya adalah Nina kehilangan dompetnya, kemudian telah diumumkan bahwa dia kehilangan. Diumumkan oleh pustakawan, Bu Sri. Tetapi sepertinya
Rara tidak mengajukannya. Nah, kemudian langkah yang berikutnya, langkah keempat, pengujian benar atau salahnya. Yang mana yang bisa dilakukan? Pengujian benar dan salah dapat kita lakukan apakah Rara berhak menyimpan dompet milik Nina tanpa mengembalikannya kepada pemiliknya. Seharusnya jawabannya adalah tidak. Karena Rara seharusnya mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya, melaporkannya kepada guru pustakawan, yaitu Bu Sri. Kemudian langkah berikutnya, langkah yang kelima, pengujian paradigma. Benar lawan benar, yang mana yang bisa dilakukan? Pengujian ini bisa kita lakukan dengan pengujian paradigma benar atau salahnya. Apakah Tari harus memprioritaskan kejujuran dan integritas dengan melaporkan Rara? Atau memprioritaskan loyalitas dan persahabatan dengan tidak melaporkan Rara? Kedua pilihan memiliki konsekuensi yang berbeda. Dan Tari harus mempertimbangkan mana yang lebih penting bagi dirinya. Kemudian langkah yang keenam, prinsip resolusi yang mana yang bisa kita lakukan? Menurut saya, prinsip resolusi yang bisa kita lakukan yaitu Tari seharusnya mempertimbangkan untuk melaporkan Rara karena keadilan dan kejujuran adalah nilai-nilai penting dalam situasi ini. Kemudian langkah selanjutnya, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa kita lakukan? Menurut saya, opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak adalah Tari dapat berbicara dengan Rara, kemudian meminta Rara untuk mengembalikan dompet milik Nina sehingga Rara tidak perlu melaporkannya dan hubungan persahabatan mereka dapat dipertahankan. Nah, kemudian apa keputusan akhir yang bisa kita ambil dalam situasi kasus ini? Keputusannya adalah Tari harus berbicara dengan Rara dan meminta Rara dengan nada yang lembut untuk mengembalikan dompet milik Nina. Sehingga itu keadilan dan kejujuran dapat ditegakkan tanpa merusak hubungan persahabatan mereka selama ini. Kemudian pelajaran apa yang kita dapat dalam mengambil keputusan ini? Kemudian bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari? Dari kasus di atas, saya dapat mendapat pelajaran yang berharga. Bahwa dari hasil keputusan ini, saya tahu pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai yang saling bertentangan dan membuat keputusan yang adil dan bijak. Keputusan yang saya ambil harus mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dan tidak hanya memprioritaskan pada kepentingan pribadi. Demikian Bapak Ibu, 9 langkah yang dapat saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Demikian kasus yang sudah saya ambil sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.